Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 21 September di hari Rabu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini mengalami koreksi tipis 0,12% dengan area low di 7134. Kembali area support yang ada di kisaran 7149 7150 dapat menahan penurunan dari IHSG. Dan untuk resisten terdekat bisa saja menguji area 7200 ataupun 7260. Jadi pada saat ini IHSG bergerak cukup baik ya teman-teman, berhasil bertahan di atas area supportnya dan berpotensi mengalami kenaikan lanjutan. Secara view jelas masih bullish dan masih ada potensi untuk kembali menyentuh all time high-nya atau bahkan mencetak new all time high. Untuk hari ini IHSG mengalami transaksinya nggak terlalu besar, 13 triliun, dan bisa kita lihat di akhir sesi ada yang ditarik, terutama dari saham-saham blue chip, khususnya banking. Dan yang menarik juga adalah hari ini asing net sell ya teman-teman, net sell 993 miliar. Ada net buy harusnya di pasar yang negosiasi, karena di sini jumlahnya jauh lebih kecil ya teman-teman. Jadi harus kita pantau lagi beberapa hari ke depan. Selain area support, apakah asing terus melakukan penjualan atau cuma sekali-sekali setelah dia ngangkat cukup tinggi, ya wajar kalau ada aksi taking profit ya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Unilever. Unilever hari ini ditutup menguat 1,69%, penguatan yang cukup baik. Kenapa? Karena didukung dengan volume. Volumenya hari ini juga bergerak bagus dan resisten terdekat akan menguji resisten minornya kurang lebih di area 4880. Dan kalau bisa breakout akan menguji area resisten di kurang lebih 5080. Sebenarnya Unilever ini sempat breakdown area supportnya teman-teman di area 4650 dan membuat area support baru kurang lebih di kisaran di sini 4480 untuk area low-nya, dan sudah dua kali berhasil tertahan di area ini. Kalau besok bisa breakout dari area 4880 berpotensi membentuk double bottom dan ada potensi untuk mengalami kenaikan yang lebih signifikan, bahkan nge-breakout area 5080, di mana area ini bisa kita lihat sudah beberapa kali IHSG tertahan ya teman-teman di area ini. Di sini ada sekali tertahan, di sini ada sekali lagi, bahkan total ada 4 kali ya IHSG berhasil, Unilever berhasil ditahan. Jadi kalau besok mengkonfirmasi double bottom, breakout 5080, Unilever bisa mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Jadi silakan diperhatikan teman-teman area support yang ada, yang terdekat di 4710 sampai 4650. Atau kalau ternyata menguji kembali area support yang ada di bawah, ada di area 4510 sampai 4480. Secara view Unilever masih cukup bagus ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Harum. Harum hari ini berhasil rebound dari area supportnya, closing di 1900 mengalami kenaikan 2,7%. Untuk supportnya ada di 1580 sampai 1770. Hari ini low-nya di 1830. Sudah masuk daripada area support dari saham Harum.
Harum ini sebenarnya membentuk cup and handle ya teman-teman, dengan neckline di 1950. Cuman sayangnya retestnya kebablasan, akhirnya 1950-nya jebol, dan ada potensi untuk mengalami penguatan kembali untuk saham Harum karena secara volume masih bagus, dan yang kedua secara tren masih bergerak mengalami kenaikan. Walaupun memang yang harus kita waspadai adalah Harum sebentar lagi akan bertemu dengan area trendline. Bisa kita lihat trendline yang terbentuk sudah dari awal tahun ya teman-teman. Jadi ini yang kita khawatirkan sedikit, kalau dia naik mungkin akan ada koreksi-koreksi lagi, ataupun ternyata kalau cukup kuat Harum bisa saja breakout lalu menuju ke area resisten berikutnya, ataupun menyelesaikan target daripada cup and handle-nya ya teman-teman. Resisten berikutnya di 2470. Jadi silahkan diperhatikan area support yang ada 1850, 1770. Kalau mau cicil boleh cicil di situ. Dengan target terdekat tentu ke 1950. Setelah itu kalau bisa breakout akan menguji area trendline serta mengalami kenaikan lanjutan ke area 2470. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Pegas hari ini juga berhasil mantul dari area supportnya. Sempat membentuk symmetrical triangle tapi ternyata gagal. Kita akan hapus symmetricalnya. Hari ini berhasil ditutup mengalami kenaikan 1,4%. Beberapa saham memang jalan di akhir-akhir sesi 2 ya teman-teman. Dengan low-nya di 1750, low-nya lebih rendah dari area support yang sudah kita buat. Supportnya kita buat di 1815 sampai 1770. Dengan mantulnya Pegas hari ini berpotensi mengalami kenaikan menuju area resisten berikutnya di sekitar 1990. Area resisten yang sudah beberapa kali mau ditembus tapi masih belum berhasil. Dan kalau ternyata Pegas akan mengalami koreksi kembali, ada potensi Pegas akan menguji area 1710 sampai 1660. Bisa kita lihat bahwa secara tren sebenarnya Pegas masih cukup bagus ya teman-teman. Kita coba buatkan channel dari low yang ada di bawah sini. Ya sebenarnya masih bagus sekali. Jadi kalau ada koreksi-koreksi pun, kemarin koreksinya juga masih bisa bertahan di area support, ataupun kalau turun sampai area support 2 juga masih cukup bagus ya teman-teman. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah LPPF. LPPF hari ini ditutup positif tipis 0,76%, salah satu saham yang memiliki sebuah bullish divergence, dimana kalau kita masukin indikator MACD di sini akan kelihatan ya teman-teman bullish divergence-nya. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika harganya lower low tapi ternyata indikatornya membentuk yang berlawanan. Di sini dia membentuk low yang lebih tinggi ya. Dan saham LPPF sendiri berhasil membentuk sebuah pola inverted head and shoulders dengan target yang sudah diselesaikan di area 4130, dan wajar kalau koreksi. Koreksinya cenderung low volume dan hari ini sudah berhasil mantul lagi. Jadi kalau teman-teman mau buy on support, posisinya ada di supportnya di 4020 sampai 3950. Ataupun kalau ternyata support yang pertama ini gagal menahan LPPF, berpotensi menguji support 2 di kurang lebih 3860 sampai 3810. Kalau misalnya support yang ini cukup kuat untuk menahan LPPF, maka LPPF berpotensi membentuk inverted head and shoulders lanjutan. Ini adalah left shoulders-nya, lalu ini adalah head-nya. Kemarin head-nya sempat false break.
opennya di resisten bagian atas dan akhirnya koreksi. Kurang lebih seperti ini. Kalau berhasil mantul besok, ada potensi LPPF bisa saja mengalami kenaikan lanjutan. Kita ukur targetnya. Bisa saja mengalami kenaikan lanjutan sampai resisten berikutnya teman-teman di 4.600. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah LPPF berhasil bertahan di atas area support satunya. Yang kedua adalah berhasil breakout dari 4130. Dan yang terakhir adalah harus bisa breakout juga dari area trendline, dimana trendline ini terbentuk sudah cukup lama ya teman-teman dari LPPF. Jadi silakan dipantau ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PNLF. Ini saham udah all time high. Jadi kalau ada koreksi-koreksi tipis menjadi kesempatan yang menarik. Kita akan lihat di monthly untuk lihat all time high-nya. Saham PNLF ini saham yang IPO di tahun kurang lebih 2006 ya. Dan sekarang posisinya udah all time high, dimana all time high sebelumnya tuh di 478 atau 480, 482, dan sekarang high-nya tuh udah di 516. Dan kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil di daily untuk melihat apakah ada support-support yang bisa digunakan untuk menanti penurunan dari PNLF. Di sini ada dua support yang kita gunakan. Support pertamanya ada di 446 sampai 430 dan support duanya ada di 386 sampai 374. Support duanya ini sempat di false breakdown ya teman-teman. Setelah di breakdown ternyata kembali mengalami kenaikan. Dan untuk target terdekat dari PNLF, kita akan gunakan Fibonacci untuk melihat target 1,618 ya. Jadi target terdekat PNLF bisa saja mencapai area 550 di Fibonacci 1,618. Untuk supportnya silahkan diperhatikan, ada dua area support yang ada. Kita harap PNLF ini dapat koreksi-koreksi tipis untuk teman-teman yang belum punya, jadi bisa masuk ya teman-teman. Dan boleh diperhatikan juga saham-saham Panin yang lainnya. Panin Group ini pergerakannya bagus-bagus ya teman-teman. Dimana saham berikutnya yang akan kita bahas adalah PNBS. PNBS ini hari ini naik signifikan. Hari ini naik 9,33%. Membentuk ascending triangle dan hari ini masih belum berhasil untuk breakout karena close-nya masih di bawah area neckline-nya di 83, close-nya 82. Tapi ini menjadi petanda yang bagus untuk PNBS karena hari ini bisa mengalami kenaikan with volume. Silakan teman-teman perhatikan area support ya. Kalau besok-besok koreksi 81, 80, 79 menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham PNBS. Dengan target tentu kalau bisa breakout dari 83 bisa saja mengalami kenaikan lanjutan menuju ke area 100-an ya teman-teman. Baik itu 100 ataupun menyelesaikan target di 104. Silakan dipantau ya untuk saham-saham Panin Group karena pergerakannya cukup bagus-bagus. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham dari sektor perbankan, BBNI. BBNI hari ini berhasil mantul dari supportnya dan closing positif 0,00, tidak mengalami penurunan secara persentase. Dan untuk area supportnya ada di 8850 sampai 8650, di mana low-nya hari ini di 8800. Jadi area 8800 angka psikologis yang cukup kuat untuk menahan Bank BNI.
Untuk resisten berikutnya akan menguji area 9.000-an, 9375, dan Bank BRI berpotensi melanjutkan kenaikannya menyelesaikan target daripada cup and handle-nya ke area 10.000-an ya teman-teman. Jadi kalau ada merah-merah untuk Bank BRI, menjadi kesempatan untuk bisa buy on weakness daripada saham Bank BNI. Dengan target tentu masih jauh ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau area support yang ada. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham. Unilever, Harum, Pegas, LPPF, PNLF, PNBS, dan BBNI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi, silakan cek dan recheck kembali. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.